Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview salah satu alat bantu untuk steam milk. Ya, tapi ini berbeda dengan alat steam milk lainnya gitu ya. Karena kalau misalkan alat steam lain itu kita masih harus ngatur, naik turunin milk jugnya, kita ngatur suhunya gitu. Ini udah nggak perlu teman-teman. Ya, jadi ini benar-benar tinggal teman-teman pencet-pencet aja, terus tuang susu di milk jug, lalu teman-teman langsung masukin, tinggal di steam aja, diemin. Nanti dia akan otomatis berhenti sendiri. Begitu juga dengan foamnya, itu bagus ya, ini sudah gue coba. Nah, jadi nama alatnya ini adalah Wellhome MS130T. Nah, jadi unitnya seperti ini teman-teman ya. Nah, setiap teman-teman beli itu teman-teman akan dapat unitnya sendiri seperti ini ya. Terus teman-teman akan dapat ini drip tray-nya lah ya. Ketika teman-teman habis selesai steam, teman-teman harus flush drip tray-nya seperti ini. Oke, jadi ini nanti dipasangnya di sebelah sini ya. Tuh begini. Ya, terus di sini teman-teman akan dapat milk jug. Ya, milk jugnya seperti ini. Oke. Nah, terus sebenarnya teman-teman akan dapat satu manual book lagi, tapi entah kenapa manual booknya di kardus yang dikirimkan ini tidak ada ya. Nah, untuk spesifikasinya di sini gue akan sebutkan yang penting-penting aja ya menurut gue. Oke. Di sini sudah dilengkapi dengan water tank seperti ini ya. Ini kapasitasnya 800 ml dan yang gue sukanya adalah ketika dia ini airnya sudah mau habis, nanti akan muncul tulisan fill in ya. Itu menurut gue salah satu fitur yang bener-bener sangat membantu. Oke. Terus berikutnya untuk dayanya sendiri di sini cuma 1450 watt. Oke. Untuk steamer seperti ini dengan waktu steamnya itu rata-rata dari 30 sampai 50 detik tergantung volume susu yang teman-teman pakai gitu ya. Menurut gua itu daya yang masih bisa diterima lah, karena mengingat dia ini pada saat habis dinyalain pertama kali ya sampai ready untuk dipakai itu juga benar-benar cepet ya. Sistem pemanasannya tidak lama. Oke, langsung aja gua akan kasih lihat ke teman-teman fiturnya apa-apa aja, karena di sini sudah ada fitur untuk programmable-nya. Oke. Lanjut. Oke guys, ya di sini gue menjelaskan dulu untuk fitur-fiturnya seperti apa dan bagaimana mengaturnya. Pertama teman-teman nanti isi dulu ya airnya dari atas sini nih, teman-teman buka aja terus dimasukin airnya. Habis itu teman-teman boleh nyalain tombol ada di sebelah kiri dari mesinnya. Oke, nyalakan. Nah, nanti dia biasanya akan nunggu dulu ya. Di sini ada 3 garis kedip-kedip, itu dia proses untuk memanaskan ya. Nah, untuk proses pemanasannya ini cepat teman-teman ya. Tapi gue tetap merekomendasikan teman-teman untuk diemin dulu aja ya, diemin kurang lebih sekitar 1 menitan lah ya, supaya benar-benar semua sistem pemanas di dalam itu panasnya stabil dulu. Oke, terus selanjutnya di sini gue mau jelaskan untuk tombol-tombolnya ya. Di sini ada tombol kayak semacam apa sih, bintang gitu lah ya. Nah, ini teman-teman pakai untuk cleaning nih ya. Cleaning itu seperti kalau misalkan teman-teman habis selesai steam, teman-teman mau flush dulu nih supaya tidak ada sisa susu di steam one-nya, nanti pencet ini aja ya, nanti dia akan mati otomatis. Oke. Terus berikutnya di sini ada P1, P2, ada tombol buat ke atas ke bawah. Nah, sama ini untuk tombol mulai steam. Oke. Nah, di sini P1 dan P2 ini nih sudah diprogram teman-teman ya. Ini tergantung teman-teman mau programnya seperti apa. Oke. Kalau di sini gue di P1 gue set di 59 derajat, P2 di 52. Nah, terus mau ganti bisa nggak? Bisa banget. Caranya gimana? Pencet 2 kali, tahan. Terus atur aja suhunya. Misalkan di sini gue mau jadi 60 derajat. Lepas, dia akan bunyi beep 3 kali. Ya, dia itu sudah nge-save. Sekarang kita lihat ya. Tuh 60 derajat. Begitu juga yang P2. Ya, kalau mau diganti pencet 2 kali, ganti-ganti aja. Ya, di sini gue mau tetap di 52 deh. Oke, setelah itu lepas. Oke, dia itu sudah langsung nge-save nih teman-teman ya. Ini setelah teman-teman matiin mesinnya terus nyalain lagi, dia akan tetap save program yang sama seperti ini gitu ya. Nah, ini maksudnya apa Bang? 52 sama 60 ya. Jadi ketika nanti teman-teman steam susunya ya, katakan ini sudah teman-teman isi sama susu. Oke. Terus teman-teman di sini steam ya, habis itu pencet gitu ya, nanti dia akan di sini nih akan ngebaca suhu dari susunya itu berapa gitu. Nanti ketika sudah mencapai di 52 dia akan stop sendiri. Dan untuk milk jugnya teman-teman nggak usah naik turun nih, jadi benar-benar cukup didiemin aja ya. Ini benar-benar menurut gue simple banget, nggak ribet sama sekali bikinnya.
gitu ya. Nah terus seperti yang tadi gue bilang ya, kalau misalkan ini ya si airnya ini misalkan kosong nih ya, ini coba gue kasih contoh ya. Ini dalam keadaan seperti ini gue coba angkat si water tanknya ya, kita lihat. Nih ya, coba ya, ini tuh ya muncul tulisan fill. Jadi ini menurut gue fitur yang bener-bener aman banget lah ya, supaya teman-teman jangan sampai nanti kelupaan gitu ya, si airnya kosong nih teman-teman pakai buat steam terus, nanti pasti akan sistem pemanasnya jebol. Oke, nah habis ini gue langsung kasih lihat ke teman-teman gimana proses steamnya, segampang apa dan sebagus apa hasilnya. Oke, lanjut. Oke guys, ini susunya sudah gue siapkan, tapi di sini gue pakai milk jug gue sendiri dan espressonya sudah gue siapkan ya. Nih seperti ini. Oke, sekarang gue mau proses steam ya. Gue di sini mau pilih yang 52 aja ya. Nah seperti biasa sebelum mulai steam ini tetap teman-teman harus flush dulu ya. Kalau gue seperti ini tutupin, pencet yang ini aja. Tuh ya. Udah, habis itu jangan lupa dilap. Sip. Ini teman-teman, ini gue benar-benar pakai satu tangan teman-teman ya. Oke, diposisikannya teman-teman lihat ya. Ini kan lurus nih. Lurus terus agak dimiringin dikit tuh. Ya, jadi posisinya nih kurang lebih ada di, bisa dikatakan di jam 3 lah ya, dan di ujungnya juga dikasih jarak. Oke, di sini gue zoom in biar teman-teman kelihatan ya. Oke, kalau sudah seperti ini langsung pencet aja tombol yang tadi ya, yang kanan atas. Nah, ini diemin aja udah. Ini dia akan otomatis steam, teman-teman gak usah apa-apain. Oke, nah untuk suhunya di sini kenaikannya 25, 26, 27, 28, cepet banget teman-teman ya. Tuh udah, ini nggak usah diapa-apain banget, bener-bener tinggal diemin, segampang itu teman-teman ya. Oke, nanti setelah di 52 dia akan mati sendiri. Oke, 51, 52. Tuh ya, dia sudah mati. Sekarang kita lihat ya hasilnya seperti apa. Oke, ini seperti biasa, jangan lupa langsung dilap teman-teman ya ininya. Nah di bagian bawahnya juga teman-teman nggak boleh lupakan nih, harus dilap banget. Udah, habis itu tutup dan ini ya teman-teman lihat ya. Oke, ini pencet yang ini aja. Tuh, dia akan steam plus nanti akan mati sendiri tuh ya. Nah sekarang teman-teman lihat nih hasil susunya tuh ya. Coba gue fokusin tuh. Ya menurut gue ini bagus banget loh. Ya memang masih ada sedikit-sedikit lah ya bubble-bubblenya, tapi overall ini bagus. Ya tuh. Oke, ini gue coba ya bikin latte artnya tapi out frame dulu biar lebih gampang angle-nya ya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti inilah ya. Tuh. Ini kalau dari foamnya sih udah benar-benar bagus loh. Ya, tuh ya seperti inilah. Oke, nah sekarang kita lanjut ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke guys, gimana setelah tadi lihat ya. Nah ini teman-teman lihat dulu ya foamnya. Tuh. Harusnya kelihatan ya ketebalannya. Ini menurut gue oke banget loh. Jadi teman-teman udah tinggal pencet-pencet doang, gak usah ribet-ribet. Suhunya juga bisa diatur gitu ya. Sekarang kita cobain dulu ya. Oke, dan ini sudah gue coba beberapa kali. Sejauh ini dengan biji kopi yang sama. Nah ini gue pakai biji kopinya dari Abeza yang Lily Blend ya, nanti kalau mau beli atau mau cek lihat di deskripsi aja. Terus di sini susunya gue pakai Greenfield yang fresh milk. Udah beberapa kali buat dengan settingan atau kalibrasi espresso yang sama. Ini rasanya benar-benar menurut gue tidak ada yang berubah. Nah untuk susunya sudah gue kalibrasi juga suhunya gitu ya, di suhu berapa gue bisa dapetin maksimal sweetness dari susunya. Jadi abis gue steam gue cicipin susunya doang. Nah yang gue dapat itu ketika gue kurang lebih mainnya di 52 sampai 53. Dan volume susunya ini tadi kurang lebih sekitar 180 sampai 170-an lah. Nah terus yang paling penting di sini ada fitur yang bisa sangat membantu untuk teman-teman barista ya. Jadi ini kan tadi ya misalkan sudah selesai operasional gitu ya, terus mau bersihkan ini gak usah ribet-ribet teman-teman ya. Ini menurut gua ini cara gua. Oke, nih teman-teman masukin aja si milk jugnya ke sini.
Oke, terus kalau misalkan takut muncrat-muncrat boleh ditutupin aja seperti ini ya. Habis itu nih tombol yang paling kiri teman-teman tahan kurang lebih 5-6 detik sampai dia keluar tulisan CL ya, terus tonton pencet. Nah, jadi ini dia nge-flash teman-teman ya. Nah, biasanya ini gua akan matiin kurang lebih 15-30 detikan lah. Ya, jadi habis itu nanti dia akan keluarin air teman-teman ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, pencet lagi. Ya, itu sudah selesai proses cleaningnya teman-teman ya. Tuh, jadi nanti yang ada di dalam sini ya, yang ada di dalam si milk jugnya. Oke, ini adalah air. Dan airnya di sini kelihatan kayak ada sedikit campuran susunya lah. Ya, seperti itu. Jadi menurut gue itu fitur yang sangat membantu lah ya. Habis itu jangan lupa dibersihin lagi ini semuanya. Ya, sudah. Kalau udah, ini dipencet lagi aja biar balik ke mode awalnya tuh ya. Karena ini dia suhunya sudah turun, habis itu tinggal matiin aja. Selesai. Ya, segampang itu. Oke, nah terus pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah, "Bang, terus ini mau buat siapa? Ya, cocoknya buat siapa alat ini gitu ya?" Kalau gue lihat seperti ini, pertama kali yang ada di pikiran gue adalah ini cocok banget buat chain coffee shop besar yang benar-benar cabangnya banyak di mana-mana gitu ya, tapi belum menggunakan mesin espresso yang fully automatic. Ini penting banget. Buat apa? Buat kalibrasi para baristanya, suhunya itu berapa? Ya, suhu susu yang tepat. Oke, karena biasanya kalau misalkan katakan satu chain coffee shop besar merek A gitu ya, dia itu cabangnya ada di mana-mana banyak banget, itu kemungkinan besar biasanya tuh trainingnya ada di satu tempat. Nah, di satu tempat itu dibutuhkan untuk mengkalibrasi pertama yang sudah pasti espressonya atau base kopinya. Yang berikutnya, kalau kita lihat teman-teman tadi ya dari komposisinya ya, kopinya espressonya dikit, susunya banyak. Nah, dari susunya juga harus dikalibrasi. Ya, dari suhunya berapa. Nah, dari situ menurut gue akan bisa menaikkan konsistensi rasa lah. Akan lebih bagus lagi kalau misalkan mungkin budgetnya ada di masing-masing outlet itu disediakan satu alat seperti ini. Ya, karena ini benar-benar gampang banget teman-teman. Tadi lihat ya, gue mau mengoperasikannya cuma pakai satu tangan. Tidak ada yang gue cut ya. Gue angkat ini pakai satu tangan, gue masukin, tutup, pencet. Gitu. Ya. Terus yang berikutnya lagi mungkin buat teman-teman di sini yang lagi usaha kopi kecil-kecilan gitu ya. Biasanya kan problemnya kalau misalnya mesin espresso yang rumahan itu ketika teman-teman habis bikin espresso, teman-teman itu habis mau steam susu kan harus butuh waktu untuk tunggu. Ya, terkadang itu mungkin kalau misalkan pada saat trafficnya sepi aman. Tapi ketika dia lagi ramai itu teman-teman akan kewalahan. Gue yakin teman-teman akan kewalahan. Ya, sedangkan kalau pakai ini tuh teman-teman tenang aja, nggak usah ribet. Jadi mesin espresso teman-teman hanya fokus untuk ekstrak espressonya aja, sedangkan untuk steam susu serahin sama alat ini. Ya, ini harganya nggak sampai 4,5 juta setahu gua, dan di The Biji Kopi ini lagi promo. Nah, terus selanjutnya di sini gua mau ngasih salah satu tips yang menurut gua penting banget. Ya, memang di sini dia sudah ada penunjuk suhunya. Oke. Kalau misalkan teman-teman pakai termometer yang digital, terus teman-teman masukin ketika teman-teman steam pakai mesin espresso biasa gitu ya. Katakan teman-teman di sini mau mencapai suhu 65 derajat. Oke, jadi ketika di mungkin udah 60 derajat, teman-teman matiin mesin espresso buat steamnya. Ya, nanti biasanya dia suhunya akan suhu susunya dia akan naik, habis itu baru turun. Nah, kalau di mesin ini ya, teman-teman setnya itu turunin kurang lebih 5 derajat. Ya, karena di sini gue biasa steamnya itu sekitar di suhu 59, 60 sampai 62 lah. Ya, tapi di sini ketika gue set di suhu 62 terus gue steam, gue merasa suhu susunya itu terlalu panas. Kenapa? Bukan karena si penunjuk termometernya salah, enggak. Penunjuk termometernya bener, tapi seperti yang gue bilang tadi, ketika teman-teman sudah mencapai di suhu 62, suhu real susunya ini masih akan naik dulu. Mungkin sampai 66, 67. Nanti habis itu turun. Nah, gue lebih dapat sweetness-nya ketika gue set di suhu kurang lebih 52, 53. Itu sweetness-nya benar-benar maksimal banget. Dengan catatan pakai susunya yang Greenfield. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan mengenai
Wellhome MS130T ini, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar aja. Ya, atau buat teman-teman yang sudah pakai ya mesin ini, silahkan teman-teman tulis juga di kolom komentar gimana pengalamannya. Supaya teman-teman kalau yang lagi nyari mesin ini atau alat ini bisa terbantu. Nah, nanti semua link pembeliannya mulai dari alatnya, mulai dari milk jug, dari kopi, dengan mesin espresso yang gue pakai, nanti langsung cek link di deskripsi aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.